saudara-saudara mahasiswa untuk mata kuliah karya ilmiah kelas 1838 ya. Ini pertemuan kita yang kedua untuk kegiatan tutorial webinar. Nah, untuk kegiatan hari ini kita nanti akan membahas tentang contoh artikel. Baiklah, marilah agar kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar, sukses, teman-teman juga memahami dari kegiatan ini, berkah untuk kita semua. Marilah kita buka dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat semuanya. Kita itu yang aktif itu ada ngirim tugas dan lain-lain itu ada 12 mahasiswa. Ini baru 7, berarti 5 yang belum masuk. Nah, teman-teman, untuk kegiatan tutorial webinar ini ada penilaiannya sendiri, maka diupayakan untuk masuk. Jadi nanti dari nilai akhir teman-teman itu akan dilihat pula ketika teman-teman itu ada kegiatan webinar bisa mengikuti atau tidak. Kita ada 4 kali webinar. Ini webinar yang kedua, maka tolong teman-teman nanti masih 2 lagi, itu silahkan diikuti terus. Jadi kalau bisa, karena dalam kegiatan ini kita rekam ya, jadi silahkan on kamera. Seandainya memang ada keperluan yang harus dilaksanakan, ya silahkan tutup kamera tapi tetap join, tetap ikut kegiatan ini, gitu ya. Jadi jangan sampai kegiatan teman-teman nanti akan itu mengurangi nilai teman-teman gara-gara tidak bisa mengikuti kegiatan tutorial webinar. Karena kenapa diadakan tutorial webinar ini sebenarnya agar permasalahan-permasalahan yang dihadapi mahasiswa itu terpecahkan saat diskusi. Karena memang bimbingan kita secara online, bisanya bertemu itu kalau ada webinar seperti ini. Manfaatkan dengan baik kegiatan webinar seperti ini teman-teman. Sehingga teman-teman itu kalau memanfaatkan dengan baik, nanti juga yang untung teman-teman sendiri. Karena apa? Karena ketika kegiatan teman-teman mengikuti dengan baik, maka artikel yang dihasilkan nanti juga baik. Artikel yang dihasilkan nanti juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak universitas. Itu ya teman-teman. Jadi upayakan nanti teman-teman itu bisa mengikuti semua kegiatan ini. Nah, silahkan juga dalam kegiatan ini teman-teman aktif. Permasalahan-permasalahan yang teman-teman hadapi, silahkan nanti disampaikan di sini. Kita bahas bersama agar teman-teman betul-betul selesai pada sesi 8 sudah bisa mengunggah artikel dan nanti artikel yang dihasilkan itu layak untuk dipublis. Jadi tingkat duplikasinya itu kurang dari 30%. Nanti akan saya share contoh
itu kebetulan contoh artikel yang saya susun sendiri, nanti mulai dari kita bedah judulnya seperti apa. Siap dia diserang apa? kaitannya dengan kegiatan kita.
Ya. Jadi yang kita contoh artikel sudah saya share juga. Dan sudahkah direvisi sesuai dengan yang sudah saya sampaikan? Silakan, siapa yang akan menyampaikan terlebih dahulu dari judul dulu? Boleh Raisen yang akan menyampaikan. Bu, maaf bisa diulangi Ibu tadi bicara apa, soalnya suaranya tadi Ibu nggak ada, baru ada suara. Oh, tadi nggak kedengaran? Enggak, Ibu dari tadi nggak ada. Oh, yang share tadi, share screen tadi muncul enggak? Muncul tapi suara Ibu tidak ada. Muncul tapi tidak ada suara Ibu, Bu. Oh ya, maaf. Makanya saya tadi ngechat, ada di chat situ saya nulis suara saya bisa diterima teman-teman, tapi kok tidak ada yang jawab. Kirain malah sudah kedengaran ya. Baik, sekarang sudah kedengaran ya? Suaranya sudah terdengar ya? Sudah, Bu. Ya, baik. Nah, jadi tadi judul yang saya sampaikan itu di artikel itu kan peningkatan aktivitas dan hasil belajar materi benua-benua melalui petualangan si Unyil dan kuis berbasis TIK peserta didik kelas 6 SD Negeri Batursari 3 tahun. Nah, jadi sekarang akan kita bahas dari contoh judul tadi, bagaimana judul teman-teman.
Jadi sampai nanti hasilnya itu judul teman-teman itu sudah benar. Walaupun sebenarnya judul itu nanti bisa diubah di akhir yang sesuai dengan isinya. Tapi dari sekarang kita rancang, kalau sudah betul kita nanti akan lebih mudah untuk menentukan yang lainnya. Silakan, salah satu ada yang akan menyampaikan untuk judul yang sudah dibuat kemarin. Karena ada beberapa yang sudah oke, sudah di situ sudah saya beri komentar oke judulnya. Terus ada yang masih revisi kemarin dari tugas teman-teman. Baik Ibu, saya izin menyampaikan judul Ibu. Iya, Mbak Hema ya? Iya Bu. Ya, silakan Mbak Hema. Iya Ibu, judul saya tidak jauh beda dengan judul yang PKP yang saya ajukan Bu, untuk mata kuliah PKP, yaitu peningkatan hasil belajar siswa tentang membaca permulaan mata pelajaran bahasa Indonesia, model pembelajaran picture and picture di SDIT Fathahillah Kabupaten Bogor. Seperti itu Ibu. Tahunnya belum? Kapan? Tahunnya di belakang ya Bu ya? Iya, semester dan tahun itu tuliskan. Oh gitu, baik Bu. Saya ulangi kembali Bu. Judul yang saya ajukan untuk karya ilmiah yaitu peningkatan hasil belajar siswa tentang membaca permulaan mata pelajaran bahasa Indonesia. Tentangnya diganti aja Mbak. Peningkatan hasil belajar siswa materi membaca permulaan gitu ya. Gitu. Saya revisi ya Bu. Iya. Peningkatan hasil belajar siswa materi membaca permulaan mata pelajaran bahasa Indonesia melalui mode pembelajaran Picture and Picture kelas 1 SDIT Fathahillah Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor, tahun ajaran gitu ya Bu, tahun pelajaran gitu ya Bu? Iya, tahun pelajaran 2022-2023 seperti itu Ibu. Iya, boleh. Itu sudah berapa kata itu Mbak? Meningkatkan 1, 2, 3, 4. Peningkatan ya, jangan meningkatkan ya. Yes Bu. Tapi saya juga bingung Bu, kalau yang di PKP saya disuruhnya meningkatkan, tapi di Karil berubah menjadi peningkatan, itu sebenarnya beda atau? Nggak apa-apa. Nggak masalah ya? Nggak masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 Bu. 23 itu kalau yang 4 tidak dihitung? Kalau yang 4 yang mana Ibu? Tempat. Oh tempatnya nggak hitung ya Bu? Jadi dihitung. 1, 2, 3. Sekitar 18 Ibu. Sekitar 18 ya, oke. Berarti boleh itu ya. Iya, matur suwun Ibu. Ya. Yang lainnya silakan disampaikan. Yang kemarin sudah diajukan saja, terus sudah ada yang saya beri komentar untuk direvisi, itu saja yang boleh, silakan diajukan. Kalau untuk komentarnya dilihat di mana aja Bu? Gimana Mbak? Kalau untuk melihat komentar dari Ibu, nyun sewu posisinya di mana ya Bu? Di learning-nya ya? Di bawahnya. Oh di bawahnya. Baik, Bu, mohon maaf Ibu, Ya silakan. mau tanya. Ya monggo. Kemarin di tugas saya itu kan sudah dikomentari, jadi saya ambil mata pelajaran bahasa Inggris Bu, karena memang di sekolah sekarang sedang diposisikan mengambil mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk karya ilmiahnya apakah bisa tetap pakai mapel bahasa Inggris atau gimana ya Bu? Mohon penjelasan. Karena kita jurusannya itu kita kan PGSD ya.
upayakan untuk Karil itu ambil dari materi-materi yang ada di guru kelas, karena kita kan formulasinya nanti untuk guru kelas. Kalau kemarin ada yang bahasa Inggris itu sudah saya komentari juga ya. Upayakan mengambil dari materi-materi guru kelas seperti itu. Jadi boleh pada materi-materi pelajaran yang diampu oleh guru kelas, karena itu akan lebih efektif. Teman-teman nanti kan jadinya itu di guru kelas. Oleh karena itu menyesuaikan dengan apa yang menjadi prodi kita, karena kita jurusannya PGSD, maka karilnya itu upayakan yang sesuai dengan materi-materi pembelajaran di SD yang menjadi beban tugas guru kelas. Sedangkan untuk bahasa Inggris kan sampai saat ini bahasa Inggris itu belum masuk ke dalam pelajaran, masuknya itu masih muatan lokal. Ada sekolah yang menggunakan bahasa Inggris, ada yang tidak. Jadi kan itu pilihan bahasa Inggris. Karena itu pilih pada materi-materi pokok. Kalau toh misalnya Pak Misbahul tidak itu ya, saya kan ngajarnya bahasa Inggris, terus kalau saya akan meneliti ke materi pelajaran lainnya seperti apa? Boleh ide-ide dari Pak Misbahul, tapi nanti yang melaksanakan oleh guru kelas. Boleh, itu alternatif 1. Jadi ya modul ajar atau RPP-nya, kemudian semuanya instrumen perangkat pembelajarannya itu disiapkan oleh Pak Misbah. Tapi nanti yang mengerjakan guru lain, Pak Misbah mengamati, itu boleh. Itu boleh masuk dalam penelitian. Atau Pak Misbah pinjem kelas. Jadi sudah punya ide, oh saya akan mengajar ini. Nah, materi ini. Oleh karena itu, pinjem kelas mungkin yang disukai Pak Misbah. Kelas berapa? Saya pengennya kelas 4 misalnya. Oke, pinjem kelas 4, di situ untuk praktek pembelajaran yang akan kita teliti. Seperti itu Pak. Yang upayakan dalam praktek itu dokumentasi foto, itu diupayakan karena nanti foto itu kan akan kita gunakan untuk bukti-bukti dokumentasi ketika kita melaksanakan kegiatan. Bisa dipahami Pak Misbah? Insya Allah bisa. Terima kasih. Oh iya Bu, mau tanya lagi. Jadi nanti kan saya untuk judulnya itu apakah mengumpulkan tugas 1 dan 2 lagi atau gimana ya? Nah, nanti langsung seterusnya saja Pak. Yang kemarin sudah biarin. Terus nanti untuk tugas berikutnya sudah menggunakan judul yang baru gitu. Oh, okay. Terima kasih Bu. Ya. Yang lainnya silakan Mbak Siti Asiah yang sudah resen. Oke Bu. Judul karya saya yaitu peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia aspek membaca melalui metode learning dengan media gambar di kelas 2 semester 2 SDN Gambirono 5 tahun pelajaran 2022-2023. Untuk kemarin kemarin yang di tugas 1 itu disuruh menambahkan semester sama tahun pelajaran aja. Iya, tempat ya. Jadi kapan ya itu? Kapan harus sudah ditambahkan ya? Oke, berarti tinggal neruskan Mbak Siti Asiah. Ada lagi yang masih akan kaitannya dengan judul? Mbak Husnul, silakan Mbak Husnul Khotimah. Iya Bu, jadi ada yang mau saya tanyakan. Untuk judul, kemarin kan saya sempat menghubungi Ibu untuk pergantian judul ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian kemarin itu saya juga bertanya dengan dosen PKP Bu terkait dengan permasalahan yang ada. Iya. Nah, saya ingin minta pencerahan dari Ibu. Jadi masalah yang ada di kelas saya itu, saya kelas 5. Dengan masalah
anak siswa-siswa kelas 5 ini masih kurang dalam pemahaman perkalian, Bu. Iya. Nah, sedangkan nanti kan kalau misalnya kita mau membuat penelitian kan harus menggunakan RPP prasiklus dan siklus ya, Bu. Nah, di materi kelas 5 semester 2 ini tidak ada materi yang berkaitan hanya dengan fokus ke perkalian saja. Kalau di semester 1 kan ada perkalian pecahan. Kalau untuk yang semester ini kan tidak ada, Bu. Nah, kalau seperti itu baiknya bagaimana ya, Bu? Baik, jadi untuk prasiklusnya itu menggunakan materi-materi yang dari semester 1 pun tidak masalah. Nah, kemudian kalau di semester 2 ini ada materi perkaliannya sudah masuk ke apa? Soal cerita gitu? Soal cerita juga, terus ada akar pangkat kan, Bu, itu juga nanti masuknya ke perkalian juga. Nah, jadi boleh nanti untuk di awal yang kalau yang nanti di teman-teman kegiatan kaitannya dengan artikel kan tidak ada lampiran, tidak ada apa ya, karena itu kita kan hanya terdiri dari mulai dari judul sampai dengan daftar pustaka. Kalau untuk artikel kan nanti sampai itu saja. Jadi memang tidak ada untuk prasiklus, RPP prasiklus atau modul prasiklus gitu kan memang tidak ada. Tapi kalau untuk persiapannya, kalau itu sekaligus untuk PKP, untuk RPP sebelumnya itu boleh menggunakan RPP yang kemarin. Karena itu prasiklus kan memang hasil dari analisa kita sebelum kita masuk ke itu. Nah, tapi kalau memang di materi semester 2 itu ada, mungkin di soal cerita ya. Jadi RPP prasiklusnya ya masuk saja soal cerita, tapi yang sederhana perkaliannya. Jangan perkalian yang kompleks dulu, karena kan di perkaliannya ada permasalahan. Nah, nanti di soal ceritanya itu pakai di prasiklusnya yang masih sederhana perkaliannya. Yang anak-anak itu sederhana saja masih mengalami permasalahan, apalagi kalau yang kompleks kayak gitu. Jadi terus baru RPP siklus 1 itu sudah yang perkaliannya sudah agak naik level lah. Kemudian RPP siklus 2-nya itu akan yang lebih lagi gitu. Jadi kita bisa mengambil perkalian dari permasalahan itu dari materi soal cerita, nanti dikembangkan sendiri seperti itu. Tidak harus plek ini tidak sama dengan RPP yang digunakan ketika saya ngajar di kelas. Tidak harus seperti itu. Kita dalam rangka penelitian, maka RPP itu bisa dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan yang kita lakukan. Apalagi kalau itu di RPP untuk siklus 1 maupun siklus 2, otomatis RPP-nya itu pengembangan dari diri kita, itu yang paling banyak. Jangan terpacu pada RPP yang sudah ada di sekolah. Karena RPP yang sudah ada di sekolah itu RPP minimalis. RPP standar banget untuk ngajar yang masih sifatnya standar. Itu Mbak Kusnul. Baik, Bu. Terima kasih pencerahannya, Bu. Terima kasih. Ayo silakan Mbak Eka Yuli. Belum bisa diterima suaranya Mbak Eka Yuli? Mbak Eka suaranya masih dikunci ya, Mbak? Oh iya. Itu audionya belum dibuka, Mbak. Mbak Eka, audionya diklik dulu.
Halo Mbak Eka. Nggak bisa sih. Ya. Silakan Mbak Eka. Halo, saya kan nggak bisa dengar ya. Mbak Eka sudah bersuara belum ya? Waalaikumsalam. Halo, udah kedengeran belum ya Bu? Ya, sudah kedengaran Mbak. Silakan Mbak Eka. Maaf Bu, laptopnya ini Bu susah ngeklik. Oh iya. Ini Bu, judulnya peningkatan hasil belajar siswa dengan metode demonstrasi pelajaran IPA, materi konsep perubahan wujud benda pada kelas 4 di UPTD SD Negeri 2 Sambikarto tahun ajaran 2022-2023. Iya, Gimana Bu? Mbak. Untuk yang metodenya demonstrasi bisa divariasikan dengan model pembelajaran, Mbak. Mungkin model pakai jigsaw atau STAD atau TGT atau apa gitu, Mbak. Berarti ditambahin metode demonstrasi dengan gitu Bu? Iya, dengan Dan atau dengan model apa gitu saja, model entah jigsaw atau STAD gitu kan nanti sudah di dalamnya ada demonstrasinya. oh iya Bu. Jadi ada model inovasinya. Kalau demonstrasi saja itu sudah dari dulu sejak kemarin-kemarin kan ya demonstrasi kan sudah biasa digunakan untuk pembelajaran. Upayakan di artikel ilmiah itu ada lain dari yang lain, Mbak. Oh iya Bu. Kalau ininya Bu, kalau katanya itu ini enggak Bu, kalau kebanyakan enggak Bu? Makanya biar nanti tidak kebanyakan untuk metode demonstrasi itu nanti masuk dalam penjelas saja. Jadi penjelasan ketika kita membahas metode yang akan kita lakukan dalam metode penelitian. Maka untuk judulnya mungkin bisa digunakan nanti Mbak Eka akan milih judul apa, misalnya model apa, misalnya oh saya pengennya cooperative learning, oh saya pengen model itu jigsaw, saya pengen model STAD, nah dan lain-lainnya. Nah, jadi silakan nanti pilih salah satu model atau model saya pengen PBL, Program Based Learning, atau silakan model-model pembelajaran kan banyak. Silakan masukkan model saja. Nanti di dalam model itu ada salah satu metodenya itu demonstrasi. Gitu Mbak Yuli. Oh iya. Tapi yang demonstrasinya tetap apa dirubah Bu? Nggak, apa dihapus aja? dirubah saja, dimasukkan ke dalam model saja. Iya. Ya udah, makasih Bu. Ya, sama-sama. Karena kalau hanya metode demonstrasi, itu nanti teman-teman akan ditanya, metodenya model pembelajarannya apa? Nanti. Jadi perlu itu kita dalam membuat artikel ilmiah maupun juga kegiatan kita itu ada inovatifnya yang orang lain itu belum melaksanakan, tapi kita sudah melaksanakan atau paling tidak memodifikasi yang orang lain itu belum sudah melaksanakan, kita modif, tapi kita ada inovatifnya tetap seperti itu. Itu ya Mbak Eka ya. Baik Bu.
Baik, kita teruskan sekarang untuk abstrak ya. Ini teman-teman, untuk membuat abstrak nanti formatnya seperti ini ya. Silakan, ini untuk abstrak mungkin 100 sampai 200 kata saja. Nah, sebelum abstrak itu ada nama kita. Nama pertama termasuk judul tadi ukurannya 14 ya, fontnya. Font 14, nama kita, terus nama tutor atau nama pendamping, terus email, nama universitas, baru abstrak. Nah, abstrak itu apa saja, karena hanya beberapa kata, mesti kita pilih yang paling urgent, yang betul-betul itu memang harus masuk di situ. Nah, itu contoh saya, itu abstrak mulai dari tujuan apa yang dilaksanakan di dalam penelitian, tapi dipersingkat, jangan semuanya masuk. Pilih kata-kata yang penting, tapi seperti itu. Tujuan mendeskripsi proses pembelajaran, perubahan perilaku peserta didik dan peningkatan hasil belajar materi, mengidentifikasi benua-benua, misal seperti itu. Sampai hasil akhir itu harus masuk. Jadi semuanya penelitian ini, penelitian tindakan kelas, metodenya apa, itu masukkan, terus hasilnya seperti apa. Terus kata-kata kunci. Apa yang ada dalam kata kunci? Yang pertama adalah apa yang kita lakukan. Itu yang saya lakukan, peningkatan aktivitas dan hasil belajar. Itu satu frase. Ya. Jadi bukan peningkatan sendiri, tapi peningkatan aktivitas dan hasil belajar itu satu kesatuan. Satu, kata kuncinya. Dua, mengidentifikasi benua-benua. Tiga, bermain kartu petualangan si Unyil. Empat, kuis berbasis TIK. Nah, semuanya masuk. Itu untuk membuat kata kunci. Jadi, mengambil dari judul, pilih kata-kata yang efektif yang kita lakukan, apa yang kita lakukan, terus materi pelajaran apa, dengan apa. Itu ya, yang perlu dimasukkan dalam kata-kata kunci. Jadi jangan salah, kata kunci ya harus satu kata di koma, bukan. Tapi satu frase, satu kesatuan yang mengandung arti. Nah, itu untuk kata kunci. Kemudian untuk pendahuluan mengambil dari hasil PTK, kalau itu memang dari PTK, kalau kita buat sendiri juga boleh. Kita jadi untuk tugas karya ilmiah ini, teman-teman boleh mengambil dari PKP, boleh membuat sendiri di sini boleh, tidak harus dari PKP. Justru mengambil sendiri silahkan. Tapi kalau akan menggunakan dari yang PKP juga diperbolehkan. Untuk pendahuluan, isinya dari latar belakang, jelaskan semuanya. Ingat, saya akan memberikan contoh latar belakang, itu harus diperjelas. Permasalahannya itu di kelas apa? Seperti di sini adalah, permasalahannya adalah dalam pembelajaran IPS itu masih nilainya sangat rendah. Buktinya rendah itu berapa? Nah, waktu itu muridnya 37. Dari 37 itu hanya 15 anak atau 40% yang lulus KKM. Yang 22 tidak lulus KKM atau tidak tuntas. Maka perlu diberi tindakan. Itu alasan untuk kita membuat latar belakang itu harus detail, teman-teman. Disertai dengan bukti-bukti autentik dari data. Ya. Kemudian dalam latar belakang jelaskan juga apa yang akan kita lakukan dari permasalahan itu. Maka di sini akan berbunyi, berdasarkan kondisi tersebut di atas, guru mencari berbagai alternatif dan solusinya.
guru mendapatkan saran dan masukan dari guru lain di SD ini bahwa guru hendaknya menciptakan kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pembelajaran IPS. Oleh karena itu dipilih bermain kartu petualangan si Unyil dan kuis berbasis TIK. Nah, itu sudah masuk apa yang tindakan kita. Nah, terus tindakan kita itu tekankan, sampaikan bahwa solusi kita itu nanti akan bisa meningkatkan dari aktivitas dan hasil belajar yang menjadi permasalahan kita. Nah, kemudian rumusan masalahnya masuk di situ, ya. Nah, jadi masih dari satu kesatuan pendahuluan, rumusan masalah, terus tujuan, manfaat. Ini nanti akan jadi satu. Nah, itu ya, satu kesatuan. Nah, ini nomor itu harusnya tidak ada ya. Nomor itu nanti dibuang. Tidak ada nomor 1, 2, seperti itu. Itu untuk pendahuluan. Baik, sampai di sini masih di pendahuluan dulu. Adakah yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat? Silakan, gunakan betul-betul waktu bertemu yang hanya 2 jam ini, betul-betul bisa mengupas permasalahan yang teman-teman itu hadapi, pengen bahas, biar nanti betul-betul tidak ada permasalahan ketika mengerjakan tugas. Mbak Hema, silakan. Ya Ibu, saya ingin bertanya mengenai abstraksi Bu. Apakah dalam penulisan abstraksi itu dibatasi katanya ada berapa seperti itu Bu? Selanjutnya yang kedua, untuk kata kunci saya apakah bisa diambil yang pertama peningkatan hasil belajar, berlanjut mengidentifikasikan, membaca permulaan, dan yang ketiga model pembelajaran picture and picture. Itu bisa dijadikan kata kuncinya tidak Bu? Terima kasih. Yang pertama dulu ya, untuk membuat abstrak. Untuk abstrak tadi yang di PowerPoint itu saya tulis di sana itu 100 sampai 200 kata. Ya. Terus kemudian untuk kata kunci mengambil dari judul, kalau Mbak Hema tadi dari peningkatan hasil belajar, maka kata kunci yang pertama peningkatan hasil belajar, koma, peningkatan hasil belajar pada materi apa? Materinya adalah membaca permulaan, Ibu. Ya, koma, peningkatan hasil belajar, koma, membaca permulaan. Terus melalui apa? Melalui model pembelajaran picture and picture, Bu. Ya, model pembelajaran picture and picture. Itu Mbak untuk kata kuncinya. Ya, baik, disetujuin ya, Bu? Iya. Ya, matur suwun, Ibu. Iya. Yang lainnya, ada yang ingin menyampaikan? Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk ya, silakan. Untuk kata kunci itu berarti kita ambil peningkatan minat atau hasil belajar itu tadi, terus materinya apa, sama penggunaan metode atau medianya apa ya Bu ya? Oh ya. Coba contohnya judulnya apa? Tadi punyanya Mbak Ningrum. Punya aku peningkatan minat dan hasil belajar matematika, materi pembagian dan perkalian melalui penggunaan media video. Berarti kata kunciku peningkatan minat dan hasil belajar. Terus materi pembagian dan perkalian sama media video. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Maaf Bu, sama. Ya udah, yang lainnya dulu. Ya silakan. Bisa dibuka kameranya? Oke Bu.
Ya, Mbak Jamiatus. Untuk judul saya kan seperti ini. Peningkatan siswa kelas 5 pada mata pelajaran IPA materi siklus air menggunakan media video. Berarti untuk kata kuncinya, Mbak, kelas 5-nya kasih belakang, Mbak. Coba dikata judulnya. Peningkatan hasil belajar apa? Materi apa? Berarti peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Siswanya enggak usah. Peningkatan hasil belajar mata pelajaran IPA. Materi siklus air melalui menggunakan media video. Video saja ya? Oke. Kenapa enggak milih model saja, Mbak? Jadi dari variasi ada videonya, tapi kalau siklus air apa tidak ada untuk eksperimennya? Nanti itu Bu, untuk awal ini kita diskusi ngoten Bu, nanti ditampilkan videonya. Itu anak diskusi menjelaskan tentang siklus air. Nanti dibagi beberapa kelompok. Oh gitu. Bagaimana Bu? Karena kalau hanya menggunakan media video kayak gitu ya masih kurang inovatifnya, maksudnya dengan video itu gunakan model pembelajaran apa gitu loh Mbak. Mungkin kan dengan STAT, dengan model STAT atau Jigsaw itu kan dengan video kan bisa, jadi videonya malah tidak muncul tapi model pembelajarannya yang muncul. Berarti bagaimana Bu? Dengan peningkatan hasil belajar materi pelajaran IPA, materi siklus air melalui model. Silakan modelnya pengen apa? Di cooperative learning atau PBL atau project. Nah, silakan. Nah, sekarang itu kan yang lebih ditekankan di Merdeka Belajar itu yang pakai project itu, Mbak. Project based learning atau problem based learning, silahkan. Oke. Berarti nanti untuk kata kuncinya itu nggih Bu, peningkatan hasil belajar, materi sama modelnya itu ya Bu. Iya, nanti kalau jangan nanya apa itu media video saja, media video itu mau diapakan, itu ditekankan di luar gitu, Mbak. Nggih. Berarti yang kemarin sudah setor judul nggih Bu. Berarti untuk besok ini apakah yang kemarin perlu dirubah apa langsung melanjutkan besok? Melanjutkan saja. Yang kemarin kan sudah, terus sudah di situ sudah ada komentarnya toh, dilihat itu ya. Kalau dari tugas itu sudah saya berikan komentar-komentar itu juga silakan teman-teman dibaca. Kemarin ada teman-teman yang di permasalahan itu menyampaikan kesulitan untuk menulisan dengan benar. Itu sudah saya kirimkan itu untuk EYD yang paling baru itu sudah saya lampirkan di teman-teman juga. Oh nggih Bu, untuk tadi kan kelasnya diganti di belakang nggih. Itu melalui model apa dan kelas. Iya. Kelas terus SD. Semester tahun pelajaran. Nggih Bu, terima kasih. Sama Mbak. Lainnya ada yang pengen menyampaikan? Nah, terus di rumusan masalah teman-teman. Rumusan masalah itu jangan gunakan kata apa. Ya. Jadi kalau di kajian pada entah itu penelitian ilmiah atau artikel ilmiah, kalau teman-teman tanyanya apakah model misal Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar, kalau dijawab dapat, itu berhenti kan? Dek, mana bisa Dek? Kamu lewat sini enggak apa-apa, ini saya pakai itu. Itu ya. Jadi jangan gunakan kata apakah. Gunakan kalau dua pertanyaan
dua pertanyaan. Itu yang pertama pasti bagaimanakah proses atau prosedur pembelajarannya. Yang kedua, bagaimanakah seberapa besar peningkatan hasil belajar. Tapi kalau teman-teman akan menggunakan 3 pertanyaan, bagaimanakah proses atau prosedur pembelajarannya, seberapa besar peningkatan hasil belajar, bagaimana perubahan perilakunya. Itu kalau sambil pengamatan untuk perubahan perilaku. Kalau 3, minimal ada 2 pertanyaan, proses dan peningkatan hasil belajar. Ayo silakan respon yang lainnya. Bu, kalau peningkatan minat berarti rumusan masalahnya bagaimana perubahan perilaku itu masuk ya, Bu ya? Siapa ini yang bicara ya? Ningrum. Ayo buka kamera. Bentar, Bu. Mesti. Kalau kan tempat saya peningkatan minat dan hasil belajar, berarti untuk rumusan masalahnya bagaimana perubahan perilaku itu masuk di rumusan masalah ya? Minat, iya. Nanti kan dari untuk mengukur minat itu kan perubahan perilakunya, Mbak. Iya. Jadi tetap bagaimana proses pembelajarannya itu jadi atau bagaimana prosedur pembelajarannya itu nanti akan kita jelaskan prosedurnya itu yang menggunakan entah model, entah apa itu ya, nanti jelaskan secara detail. Kemudian seberapa besar peningkatan hasil belajarnya, itu boleh di 3, boleh di 2. Kalau Mbak Ningrum itu peningkatan minat, berarti bagaimana perubahan perilaku dulu. Jadi minatnya dulu, terus baru seberapa besar peningkatan hasil belajar. Gitu. Jadi tidak harus hasil belajar baru pengamatan dulu, tapi boleh dari proses, kemudian bagaimana perubahan perilaku yang nanti berkaitan dengan minat itu ya, terus baru peningkatan hasil belajar. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ayo yang lainnya terus. Kalau sudah jadi rumusan masalah seperti itu teman-teman, di copy paste. Copy paste, dipaste di tujuan. Nah, tinggal nambahkan di atas tujuan dari penulisan ini atau tujuan penelitian ini adalah 1. Yang tadinya bagaimanakah proses pembelajaran menjadi mendeskripsikan proses pembelajaran. Ya. Jadi tidak mengetahui tujuannya, tapi mendeskripsikan. Teman-teman kan tidak untuk mengetahui, tapi di dalam karya ilmiah itu kan untuk memaparkan tujuannya. Biar memaparkan orang lain itu ketika membaca karya ilmiah teman-teman paham. Gitu. Terus untuk tujuan yang kedua, kalau di rumusan masalahnya, seberapa besar peningkatan itu juga mendeskripsikan boleh, memaparkan boleh. Memaparkan peningkatan hasil belajar bla 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 dan seterusnya ya. Terus yang ketiga, bagaimanakah perubahan perilaku? Tujuannya mendeskripsikan atau memaparkan perubahan perilaku setelah itu ya pembelajaran, setelah diterapkan pembelajaran dengan model. Misal tadi model siapa ya yang menggunakan? Model jigsaw, materi, siklus air di kelas SD semester tahun pelajaran. Tetap tulis lengkap seperti itu. Itu untuk tujuan dan rumusan masalah. Jadi nanti selalu nak ditarik benang merah itu selalu sama. Nanti ketika kita akan membahas juga, teman-teman nanti bisa memahami contoh artikel yang juga sudah saya share di materi di LMS, sudah saya masukkan di sana. Nanti bisa di-download, bisa dipelajari. Acuannya itu untuk menulis artikel, rumusan masalahnya seperti apa itu. Karena yang saya tulis itu artikelnya masih terlalu panjang ya. Jadi di situ masih memperbolehkan numerasi.
masih ada angka-angka. Nah, sedangkan kalau sekarang di artikel kan tidak boleh ada numerasi, tidak boleh ada subjudul seperti itu. Silakan Mbak Siti Asia yang resen. Oke Bu, saya mau menampilkan judul sama rumusan masalah sekaligus abstrak kata kuncinya saja tadi. Ya, oke, silakan Mbak. Sudah muncul Ibu. Ya, sudah. Di sini rumusan masalahnya kemarin ada revisi, disuruh sama Ibu suruh mengganti dengan seberapa besar sama bagaimana proses. Ini sudah saya revisi, mungkin ada kekurangan lagi Bu. Oke, sebentar ya. Peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia aspek membaca melalui model pembelajaran kooperatif learning dengan media gambar di kelas 2 SDN Gambrata. Ya, oke, judul rumusan masalah bagaimana proses pembelajaran bahasa Indonesia aspek membaca melalui model kooperatif learning. Ya, sertakan semester dan tahun ya Mbak di rumusan masalah. Oh, berarti ditaruh di sini ya Bu. Jadi setelah SD itu sertakan, nah itu lengkap seperti itu. Bagaimana perubahan, kalau perubahan itu peningkatan, perubahan itu perilaku Mbak, kalau hasil belajar itu peningkatan. Berarti ini gimana Bu? Yang bagaimana? Yang nomor 2 itu bagaimanakah perubahan perilaku, nanti untuk pengamatan itu untuk aspek sikap. Bagaimana perubahan perilaku peserta didik, hasil belajarnya hilang. Nah, melalui penerapan model pembelajaran, iya, tinggal nambahkan SD. Seberapa besar peningkatan hasil belajar? Iya. Tinggal dilengkapi Mbak, nanti sama itu ya rumusan masalahnya itu ada semester tahun itu tinggal di copy paste saja. Seperti ini gitu. Terus kata kunci nanti di paling bawah ya Mbak, setelah abstrak itu baru kata kunci. Oke, ini untuk kata kuncinya apa benar seperti ini gitu? Peningkatan hasil belajar, model pembelajaran kooperatif learning, media gambar. Nah, itu aspek membacanya Mbak, tambahkan peningkatan hasil belajar, aspek membaca, terus kooperatif learning, media gambar. Berarti ada 4 gitu? Iya. Oke. Berarti ini sudah benar semua gitu Bu? Iya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Yuk, yang lainnya silakan. Mbak Irma ya, silakan Mbak Irma. Kembali Bu, mengenai tujuan penelitian, apakah tujuan itu harus per siswa, guru, sekolah seperti itu, atau empirik atau yang lainnya Ibu yang sesudah tujuan apa manfaat? Oh iya Bu, manfaat penelitian. Nah, manfaat ya, kita itu sebagai praktisi, bukan akademisi. Nah, akademisi kayak itu ya, ini kan kayak dosen kayak apa, itu ada manfaat empirik, ada manfaat apa kayak gitu. Kalau kita itu praktisi ya langsung manfaatnya itu untuk guru, untuk sekolah, untuk siswa, seperti itu Mbak. Oh gitu, jadi empirik itu tidak perlu ya Bu ya? Tidak perlu. Jadi kita langsung praktis.
Ya, berarti untuk guru, untuk sekolah ya Pak Bu ya, dua Untuk itu aja sekolah, ya. untuk guru, untuk siswa. Siswa. Ya, matur suwun Ibu. Iya. Ayo yang lainnya. Terus, sekarang kalau kita merujuk. Nah, kemarin teman-teman sudah membuat, ini loh kutipan langsung. Ini loh contoh kutipan tak langsung. Kan sudah membuat contoh-contoh seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana ketika kita itu akan merujuk atau kita itu akan menuliskan kutipan, itu seperti apa? Saya buatkan contoh dulu ya. Saya share dulu ya. Nah, ini teman-teman. Kemarin sudah banyak yang saya komentari, jangan kalau membuat kutipan itu mesti ada dulu yang disampaikan dulu. Jangan seakan-akan itu kita itu tempel, kayak membuat kolase atau membuat mozaik, tapi kita itu buat kalimat itu runtut. Kalimat itu memang saling berhubungan. Nah, saya buatkan contoh ini yang nanti teman-teman juga bisa mempelajari contoh yang ada di LMS. Kita akan membahas hakikat belajar misalnya. Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh perubahan perilaku. Nah, itu dari kata-kata kita sebagai penulis. Nah, untuk merujuk di 1999 halaman 61, ingat, tidak ada spasi ya, di dalam kurung itu, terus baru spasi, menyatakan bahwa belajar adalah segenap rangkaian atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dirinya berupa perubahan atau kemahiran yang sifatnya sedikit. Ahli lain, itu orang langsung pergi terus hamale kayak gitu ya. Kan satu materi itu minim ada 3 pendapat ya. Nanti di teman-teman landasan teoritis itu satu judul itu minim ada 3. Nanti terus baru teman-teman menyimpulkan. Ahli lain Hamale 2000 halaman 21 memaparkan bahwa bla 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 bla. Nah, ini mau nyambung lagi ke pendapat lain harus diberi kata-kata yang nyambung. Kata-kata yang selalu berhubungan. Senada dengan pendapat tersebut, Sujana 2001 mendefinisikan belajar merupakan suatu bla 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 bla. Nah, dari beberapa pendapat itu simpulkan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa belajar adalah menurut pendapat kita sebagai penulis. Nah, itu satu. Ini yang aktivitas dan hasil belajar juga ada beberapa pendapat. Jadi aktivitas belajar merupakan kegiatan itu kita ngomong sendiri. Kegiatan tersebut menurut Siddhartha dalam halaman ini meliputi bla 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 bla. Senada dengan pendapat tersebut, Sujana menyatakan bahwa bla 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 bla. Ini banyak yang kutipan tak langsung. Saifuddin mendefinisikan bahwa hasil belajar adalah bla 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 bla. Nah, sementara itu Purwanto menyatakan bahwa hasil belajar ini bla 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 bla. Nah, terus disimpulkan aktivitas belajar yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah itu pendapat kita. Rangkum dari beberapa pendapat narasumber di atas. Kegiatan selama proses pembelajaran yang meliputi. Nah, itu ya.
Ini sampai semuanya, metode juga. Metode pembelajaran itu apa, menurut siapa, menurut apa ini. Jadi selalu iki nyampaikan siapa itu harus di akhir itu kita tarik simpulannya apa terus sebenarnya itu apa itu dari pendapat kita. Baik, itu teman-teman. Untuk merujuk di landasan teoritis. Kemarin ada yang merujuk beberapa bla 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 tapi tidak nyambung, maka banyak yang saya beri komentar. Kalau sudah dilihat di tugas untuk merujuk baik kutipan langsung maupun kutipan tak langsung, di sana sudah saya beri komentar-komentar. Silakan dipelajari, ditelaah lagi. Yuk, landasan teoritis atau landasan pustaka, landasan teori. Siapa yang akan menyampaikan pendapatnya? Ada tidak? Ya responsif gitu loh teman-teman. Tadi yang responsif hanya beberapa yang Mbak Emma, Mbak Sitiasa, Mbak Gusnul, Mbak Ningrum, Eka Yuli tadi sudah, Jamiatus sudah, Misbah sudah, Mbak Dela, Mbak Faan Harun, itu tadi belum ada suaranya. Pak Yusuf mana ini? Yusuf tidak kelihatan ini. Ayo Mbak Dela, Mbak Dingin, Pak An Harun, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan. Ibu Nyun Sewu, saya ingin bertanya kembali, Bu. Mohon iya, silakan Mbak Emma. Oke. Saya masih belum paham, Ibu, perbedaan antara kutipan langsung maupun kutipan yang tidak langsung. Tadi sudah dijabarkan Ibu untuk kutipan yang tidak langsung. Kalau untuk yang kutipan langsung seperti apa contohnya, Bu? Nah, ini tadi ada enggak ya? Kalau kutipan langsung itu, kalau lebih dari 5 baris, maka harus ditulis sendiri dan miring, ya. Tapi kalau dari 5 baris, tapi kalau kurang dari itu, boleh ditulis langsung. Bentar, saya cari contoh tadi ya. Saya biasanya banyak menggunakan kutipan tak langsung, Mbak. Saya jarang banget menggunakan kutipan langsung itu. Tapi ini kebetulan yang ada di sini, ini kutipan tak langsung semuanya. Menjelaskan bahwa, Sujana menjelaskan bahwa mendefinisikan media. Nah, ini Hamalik, Mbak. Ini ada contoh satu yang kutipan langsung. Hamalik mendefinisikan media pendidikan adalah alat, metode, sampai tanda petik. Itu kutipan langsung. Seperti kalau kita membuat kalimat langsung. Nah, hanya saja kalau kutipan langsung itu lebih dari 5 baris, maka harus ditulis tersendiri di bawah dan miring. Itu ya. Tapi kalau hanya beberapa saja langsung, seperti contoh yang saya buat tadi. Berarti tidak ada pakai kata tanda kutip, tidak perlu ya Bu ya?
Tanda kutip gimana? Kutipan langsung nggak usah pakai tanda petik gitu loh, Bu. Pakai toh. Tadi ada pakai. Oh, ada ya nggak kelihatan. Coba ya dilihat lagi ya. Ini Mbak. Oh, ada. Kelihatan enggak ini? Ada kan? Adalah iya, alat, ada. metode itu kan ada tanda petiknya kan? Iya, Bu. Ada, Bu, ada. Nah, kelihatan ya? Kelihatan, Ibu. Baik, lainnya Bu, ada yang perlu disampaikan. Tapi kan Ayo. kutipan langsung tuh kalau di buku kalau lebih dari 4 baris dia nggak pakai tanda kutip ya Bu ya. Kalau di sendiri itu nanti kan berdiri sendiri dan miring itu. Ya. Kalau tidak langsung loh Bu, yang itu kan tidak langsung kalau di buku itu ada prafrasa dan rangkuman itu tuh bingung Kalau Bu. tidak langsung itu tidak perlu berdiri sendiri karena kan memang tidak ada tanda petik, tidak ada karena tak langsung kan mesti berdasarkan pendapat Sujana menyatakan bahwa media pembelajaran adalah bla 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 bla, kan terus seperti itu. Kalau kutipan tak langsung maka mesti tanpa tanda petik, tapi biasanya diadakan menyatakan bahwa ada seperti itu. Nah, hampir seperti kalau kita membuat kalimat tak langsung. Kalau kalimat langsung seperti kalau kita kutipan langsung itu juga seperti kalau kita itu menyatakan langsung itu. Maka kalau itu hanya beberapa saja pakai tanda petik tanpa dimiringke langsung dalam satu baris. Tapi kalau di situ ada beberapa baris 4 atau 5 ya, itu nanti harus ditulis di bawah dan miring seperti itu. Ayo yang lainnya boleh menyampaikan pendapat. Bu, saya mau menyampaikan yang bab 2 yang landasan teori itu. Iya. Saya share screen gitu, Bu. Ya, silakan, Pak. Apa sudah muncul? Belum. Ya, baru proses. Sudah muncul? Sudah. Di bab 2 itu sebaiknya dituliskan kajian pustaka atau landasan teori, Bu? Landasan teoritis. Kalau kajian pustaka, itu kita ngaji dari hasil penelitian orang lain terdahulu. Itu kajian pustaka. Tapi kalau dari buku-buku maupun jurnal, itu landasan teoritis. Oh, gitu. Berarti pakai landasan teori, nggih? Landasan teori. Kalau kajian kita ngaji dari hasil penelitian terdahulu orang lain yang mendukung pada penelitian kita. Untuk sesuai judul saya ini berarti yang dimasukkan dalam landasan teori ini yang pertama pembelajaran bahasa Indonesia itu apa, seperti itu. Yang kedua pengertian. Tadi judulnya apa? Peningkatan? Ini peningkatan apa? Peningkatan hasil belajar. Peningkatan hasil belajar. Maka yang pertama ya dari hasil belajar dulu yang dibahas. Oh gitu nggih. Kemudian yang kedua berarti kemampuan membaca pembelajaran bahasa Indonesia atau langsung ke membaca saja. Mungkin kan membaca nanti akan dibahas tentang jenis-jenis membaca sampai materi membaca apa yang akan digunakan oleh peneliti atau Mbak Siti. Oke, sebentar pun saya ginikan aja biar mudah. Ini berarti yang pertama di sini peningkatan hasil belajar gitu nggih, Bu?
Peningkatannya enggak perlu, langsung hasil enggak. belajar saja. Oke. Nanti akan hasil membahas belajar. tentang hasil belajar. Kemudian yang kedua berarti kemampuan membaca itu atau pembelajaran bahasa Indonesia. Membaca saja, langsung membaca. Silakan mau membaca nih apa, nanti kan sampai ketemu membaca. Nanti rencana membaca apa ini yang akan digunakan? Membaca permulaan, membaca nyaring, membaca dalam hati, membaca intensif, atau membaca scanning, membaca apa yang akan digunakan? Jadi membaca akan banyak. Oke. Berarti dimasukkan dalam poin 2 nggih. Dan yang ketiga berarti model nggih. Iya, cooperative learning itu. Empatnya media gambar. Berarti ada 4 gitu. Itu dibahas itu. Berarti sama seperti kata kunci dalam abstrak ya? Iya. Kemudian untuk kutipan Ibu. Sebentar saya stop dulu. Ditunjukin saja. Oke, sebentar. Untuk yang kutipan kemarin ada revisi. Iya. Maaf, bukan ini. Mana ya? Sudah muncul Ibu. Iya. Kemarin ada revisi untuk penulisan nama, itu kan hanya nama belakangnya saja, gitu. Iya. Untuk nama sampai 4 kata ini berarti gimana, Ibu? Ya, 1 saja. Berarti yang belakang saja, gitu. Ya, terus kurungnya, ininya jangan di situ, kurungnya. Oh, ini taruh di belakang. Upayakan untuk merujuk itu ditulis di depan rujukannya. Oh, okay. Ini merujuk tentang apa toh? Dari artikel Ibu tentang, berarti ini menurut Aini gitu nggih? Ini enggak usah diberi koma. Ini nggih. Ya, kurung. Menurut Aini. Terus karena ini kan kutipan tak langsung. Ditulis. Menurut Aini menyatakan bahwa. Ini kutipan langsung, Ibu. Oh, kutipan langsung? Oke. Nah, kalau kutipan langsung ya harus ada itu. Tanda petik. Berarti seperti ini. Seperti ini, Bu. Yang artikel 3 ini, Bu. Nah. Sementara itu Handayani salah, itu kurungnya enggak di situ. Kurungnya di mana, Bu? Kurungnya diambil dari sebelum Handayani itu. Sebentar. Ya. Nah, terus tanda komanya dihilangin. Oke. Nah, terus kurung buka di 2013. Ya, terus sementara itu Handayani menyatakan atau mengatakan, silakan, atau memaparkan koma. Ya, itu yang untuk terus diakhiri dengan tanda petik. Titik. Iya, titik. Nah, itu kan itu hanya beberapa baris kan. Nah, nanti semuanya seperti itu. Itu
penulisannya masih keliru ya untuk merujuk ya. Dewi 2017 menyebutkan. Kemana ya? Iya. Tapi nanti kalau itu digabung-gabung dalam satu landasan teori, maka pastikan bahwa ada kata-kata yang membuat kalimat itu sinergis dalam satu paragraf. Sehingga tidak hanya seperti ini tempel, tapi nanti ada yang sementara itu menurut pendapat ini atau mendukung dari pendapat tersebut, ini menyatakan gitu ya. Untuk kutipan langsung Ibu sekalian ini. Kutipan tidak langsung. Oh enggak, tidak langsung. Apakah seperti ini, Bu? Nah, itu. Pembelajaran bahasa Indonesia mempunyai peran dalam Nah, itu menurut siapa? Ini, Bu. Kutipan tak langsung itu kan harus mendukung dari apa yang kita paparkan. Misal, pada Mbak Siti Asia akan membahas tentang hasil belajar. Mbak Asia sudah menyampaikan dulu, hasil belajar merupakan apa yang diperoleh oleh siswa setelah melaksanakan kegiatan belajar, misalnya. Hal ini sesuai dengan pendapatnya siapa? Tahun, halaman. Yang menyatakan bahwa titik. Itu Mbak. Oh, berarti hampir sama dengan kutipan langsung, okay. Namanya hanya kutipan yang membedakan. Beda. Nah, kutipan langsung itu seolah-olah orang yang bersangkutan ini langsung mengatakan. Maka kan kayak tadi kan siapa tadi? Ani mengatakan koma terus tanda petik kalimat, tutup tanda petik titik kan gitu. Tapi kalau kutipan tak langsung, misalkan sama-sama akan membahas tentang model cooperative learning, kan kalau yang tidak langsung kan akan mengatakan seperti ini. Cooperative learning merupakan aktivitas yang dilaksanakan di kelas secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pendapat Ani 2022 halaman 12 yang menyatakan bahwa cooperative learning adalah bla 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 kayak gitu loh Mbak. Nah, itu kan kalimat kutipan tak langsung. Namanya mengutip. Kalau tak langsung itu tidak langsung yang bersangkutan yang mengatakan, tapi kalau kutipan langsung itu apa yang disampaikan oleh penulis ditulis apa adanya tanpa mengatakan bahwa gitu. Oh, okay. Berarti kalau kayak gini ada tanda 2 di belakang kecil itu apa juga disebut? Enggak, itu kan untuk memperjelas tanda 2 itu kan itu mengatakan iki maksudnya apa, di bawah kan diberi penjelas toh itu. Oke. Okay. Nah, bukan. Jadi tetap kutipan tak langsung itu tetap harus menyertakan nama dari orangnya, tahunnya, halamannya. Hanya saja disampaikan bahwa misalnya Asia mengatakan bahwa Oke, Ibu paham. Paham ya? Oke, paham. Yang lainnya silakan. Ini kok sing aktif mong Mbak Asia, Mbak Hema, karo Mbak Kusnul, lainnya kok udah tutup semuanya itu, udah kemana? Ayo Pak Misbahul, udah. Saya ingin konsultasi, Bu. Iya, silakan. Saya screen ya, Bu. Boleh di-share, Pak? Oke. Ini saya share rumusan masalah saya sudah benar ya, Bu?
Bentar. Dibesar ke sedikit ya. Besarkan. Oke. Ya. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan media picture and picture? Proses belajar mengajar, materinya Pak, cantumkan. Oke. Materi apa? Picture and picture itu gunakan untuk materi apa? Oke. Terus di mana? Kelas Oke. SD mana? Kapan? Semester, tahun pelajaran. Tambahkan itu, Pak. Kapan? Jadi Kapan itu semester 1 tahun pelajaran itu kapan? Oke. Kalau tadi disinggung mengenai tujuan penelitiannya itu di bawahnya sini ya, Bu? Iya, itu di copy paste. Di copy paste dari rumusan masalah, plug masukkan. Nanti sudah dilengkapi ya, Pak? Oke. Nah, itu terus kata tanyanya dihilangkan. Diganti menjadi mendeskripsikan, itu sudah selesai jadi rumusan masalah, jadi tujuan. Berarti mendeskripsikan proses pelaksanaan gitu ya, Bu? Iya, Pak, pelaksanaan kegiatan itu hampir sama, jadi langsung proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran. Hilangin aja. Bagaimana proses pembelajaran, materi apa dengan media picture and picture di kelas. Sebentar ya, ini saya tak dulu. Baterai ini habis. Ya. Jadi proses pembelajaran, materi apa Pak yang akan diajarkan? Materi IPA. IPA pada materi? Lupa. Peredaran darahku sehat, tema 4. Tema 4, peredaran darahku sehat. Peredaran darah ya? Oke. Jadi bagaimana proses pembelajaran tema peredaran darah melalui media picture and picture di kelas SD semester tahun pelajaran gitu Pak. Oke. Kalau tujuannya nih Bu. Nah, setelah itu, setelah rumusan selesai, copy terus paste di bawah itu, tinggal bagaimana dihapus, diganti mendeskripsikan, tanda tanya diganti titik, itu sudah jadi tujuan. Oke, terus yang seberapa besar juga begitu Bu? Iya, mendeskripsikan atau memaparkan besarnya peningkatan hasil belajar, kayak gitu itu untuk tujuannya. Mendeskripsikan seberapa besar gitu? Iya, besarnya. Kalau seberapa besar itu ketika tanya. Oke. Ketika kalimat tanyanya, seberapa besar peningkatan untuk mencapai tujuan, mendeskripsikan besarnya peningkatan hasil belajar, kayak gitu. Oke, Bu. Terusan, Bu. Iya, Pak. Sama-sama semangat ya, Pak. Ayo yang lainnya. Ayo Pak An Harun ini. Dari tadi Pak An Harun tidak kelihatan ya? Oh, kelihatan Bu. Susah sinyal Bu di sini Bu. Oh, susah sinyal. Di mana toh Pak susah sinyal? Di Trenggalek Bu. Apa entat gitu suaranya Bu. Trenggalek itulah Jawa Timur ya? Oke. Iya, enggak bisa buka kamera Pak. Yuk kalau ada yang perlu disampaikan silahkan Pak.
Ya, Pak Yusful. Dari tadi enggak kelihatan kemana Pak Yusful, ayo. Jaringan internetnya tadi error, Bu. Oh, error. Iya. Iya, baru masuk lagi. Ya, memang ya resikonya kita kalau online itu kadang-kadang di sinyal ya. Iya, Bu. Silakan kalau ada yang disampaikan, mumpung bisa masuk, Pak Yusful. Oh iya, Bu. Saya langsung konfirmasi untuk judulnya aja, Bu. Ya, silakan. Ini saya mau mencoba ini, Bu, untuk karirnya. Judulnya peningkatan kemampuan menulis paragraf deskripsi menggunakan pendekatan kontekstual pada siswa kelas 4 SD, Bu. Boleh. SD negeri. Ya gimana itu, Bu, kira-kira? Bisa di-share screen, Pak? Oh, saya ini pakai HP apa pakai laptop? Ini pakai HP, cuman laptopnya saya buka, Bu. Bentar, Bu. Saya maaf, Bu, tadi sekarang bukanya pakai HP, Bu. Oh ya. Gimana kira-kira, Bu? Peningkatan kemampuan membaca. Menulis ya? Iya. Menulis paragraf deskripsi menggunakan pendekatan kontekstual pada siswa kelas 4A, Bu. Ya. Boleh, Pak, itu. Oh iya, Bu. Tapi kan, Bu, yang jadi kendalanya nih, Bu, ini kan sebenarnya materinya udah gimana ya? Udah lewat pas di semester 1 kemarin itu kira-kira gimana, Bu? Tidak apa-apa. Kalau bahasa Indonesia itu kan untuk menulis itu kapan saja sebenarnya bisa dilaksanakan, Pak. Oh, gitu ya, Bu ya. Jadi kebetulan saya kan memang jurusannya dulu memang di bahasa Indonesia ya. Jadi kalau materi pelajaran bahasa sebenarnya itu masalah membaca, menulis itu kapan saja itu iso diajarkan, Pak. Oh iya, Bu. Cuma kalau pas itu tidak di situ tidak ada sumbernya, kita harus membuatkan sendiri sumbernya seperti itu. Oh, untuk materinya gitu ya, Bu ya. Jadi materinya tidak harus plek di buku. Jadi kita bisa mencarikan sendiri sumbernya dari selain dari buku teks seperti itu. Jadi kalau dengan bahasa Indonesia itu luwes. Ini tidak ada, bisa saja diajarkan di mana saja, kapan saja kalau materi membaca, menulis seperti itu sesuai dengan kondisi kita sendiri-sendiri. Gitu. Iya, Bu. Iya. Ayo yang lainnya. Tadi Pak Anharun tadi sudah kedip-kedip tadi. Ayo bisa menyampaikan Pak Anharun. Tadi yang belum bersuara masih Pak Anharun. Mbak Dingin ya. Mbak Dingin, terus siapa lagi tadi satu lagi? Keluar ya, terpental mungkin. Yuk, masih ada waktu, silakan dimanfaatkan betul. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung saya share ke metode ya. Karena ini harus selesai sampai pada daftar pustaka. Saya selesaikan dulu ya. Iya, Bu. Monggo, Bu. Nah, ini tadi kan yang sudah saya sampaikan kaitannya dengan yang contoh-contoh ya. Bagaimana mengutip. Nah, itu biar teman-teman mengutipnya itu tidak seperti kalau membuat kolase, tempel-tempel saja, tapi menjadi satu kesatuan, itu paragraf gitu ya. Nah, sekarang ini untuk metode. Nah,
Boleh teman-teman nanti disertakan kalau ada gambar-gambar, bukti boleh disampaikan seperti ini. Sudah siklus. Cepetan ini. Ini penelitian yang terdahulu yang relevan, itu tadi yang saya sampaikan. Oh, kalau itu berarti yang bisa di ini itu teman-teman untuk kajian pustaka tadi metode ya. Untuk teman-teman menyampaikan metode, gunakan yang singkat saja. Penelitian itu kapan dilakukan, siklus 1 kapan, siklus 2 kapan. Kalau tidak menggunakan siklus-siklus boleh enggak Bu? Boleh. Artikel dari boleh best practice, tidak harus siklus-siklus. Itu ya. Terus sumber penelitiannya dari mana? Alat pengumpulan datanya apa saja? Indikator keberhasilannya apa? Kemudian ini identifikasi dari deskripsi peneliti itu apa saja? Ini contoh-contohnya. Nah, ini pelaksanaannya, pengamatannya, refleksi. Ini untuk metode. Tapi dipersingkat. Hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan, yang pertama deskripsi awal. Ceritakan awal mula muridnya itu seperti apa. Nilainya tunjukkan di tabel seperti ini. Analisis persentasenya. Nah, iya. Terus setelah diberi tindakan di siklus 1 pembelajaran dengan dijelaskan di sini siklus 1 itu apa yang dilakukan, langkah-langkah pembelajarannya lengkap. Sampai pada hasil pelaksanaan pembelajaran seperti ini. Nah, ini hasilnya. Yang untuk menjawab bagaimana perubahan perilaku. Nah, ini ya. Keaktifannya seperti apa, kerjasamanya seperti apa, gemar membaca, disiplin. Nah, bagaimana peningkatan hasil belajar? Nah, ini jawab dari 3 rumusan masalah yang di depan. Terus refleksi, kemukakan kelebihannya apa, kekurangannya apa. Siklus 2, proses pembelajarannya seperti apa. Nah, menjawab dari pertanyaan pertama, bagaimana proses pembelajarannya, maka juga deskripsi sini dari proses pembelajarannya. Nah, ambil beberapa foto sebagai bukti kalau teman-teman sudah melaksanakan, tidak harus sebanyak ini. Nah, ini saya contohnya banyak, tapi teman-teman tidak harus sebanyak ini. Perubahan perilaku, nah ini. Peningkatan hasil belajar, jawabannya seperti itu. Nah, pembahasan. Pembahasan mesti dari proses dulu, proses pembelajarannya. Sama ya, seperti pertanyaannya. Kemudian peningkatan aktivitas, perubahan perilaku dibandingkan sebelum siklus 1, siklus 2. Kemudian peningkatan hasil belajar, bandingkan sebelum siklus 1, siklus 2. Buatkan tabel. Nah, terus baru simpulan. Simpulnya juga 1, langkah-langkah pembelajarannya, 2, perubahan perilaku, 3, peningkatan hasil belajar. Terus saran, daftar pustaka. Nah, itu contoh artikelnya seperti itu, teman-teman nanti silahkan dilihat, itu sudah saya masukkan di LMS, download untuk dipelajari. Nah, setelah itu teman-teman, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, jangan segan-segan tanya. Di grup WA boleh, di Japri boleh, di email boleh. Jadi jangan sampai teman-teman itu, karena pembimbingannya online kok, jadi saya banyak mengalami kesulitan. Silakan kalau memang kesulitan, silakan WA. Boleh Japri, boleh di grup, silakan tanya. Silakan menulis email apa yang menjadi kesulitan teman-teman. Nah, tapi kalau jawabnya tidak langsung, jangan marah. Biasanya saya jawab itu kalau pas saya lagi sibuk, saya nunggu. Kalau nanti sudah tidak sibuk, saya buka, saya jawab. Kalau pas, oh ada WA ting masuk, saya kebetulan kok masih tidak sibuk, biasanya juga langsung saya jawab. Jadi, yuk, intinya saya berharap
teman-teman di sini nanti dalam menulis karya ilmiah, dalam menulis artikel ilmiah, itu berhasil dengan baik, tidak mengalami kendala. Kalau ada kendala silakan bertanya. Saya yang menulis deskripsi, itu saya pernah membuat itu Pak Yusful. Tapi saya dengan pendekatan STAT. Jadi PTK saya dulu yang berhasil masuk Innobel di Bali itu menulis deskripsi melalui Kardila itu. Jadi kartu dan lirik lagu. Jadi menulis deskripsi tapi dengan menyanyi, Pak. Modelnya seperti itu. Nanti kalau Pak Yusful mungkin saya butuh contoh untuk acuan, nanti saya carikan karena sudah lama banget, nanti saya kirim. Jadi kalau teman-teman butuh apa, tidak usah ragu. Saya di sini itu ada untuk membantu teman-teman. Silakan tanya. Silakan kalau Bu saya boleh minta contoh, misalnya perlu teman-teman minta contoh, silakan, tidak apa-apa. Saya justru senang kalau teman-teman itu aktif, mungkin aktif di WA, dengan email, dengan apa, tanya-tanya seperti itu. Jangan dipendam sendiri, tapi ternyata mengalami kesulitan seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman itu mengalami kesulitan, tapi teman-teman sendiri tidak tahu nih saya kesulitan, tapi harus bagaimana penyelesaiannya. Teman-teman sendiri sampai susah itu jangan. Upayakan, mari saya di sini tuh untuk mendampingi teman-teman sampai teman-teman berhasil menulis karya ilmiah, menulis artikel ilmiah sampai layak dipublikasi. Oleh karena itu kalau mengajukan saya komentari, mengajukan saya suruh ngerevisi, ya teman-teman jangan berundel ya. Jadi kerjakan saja. Kalau masih belum paham, tanya. Pokoknya jangan sekan-sekan tanya. Saya mau di Japri, mau di grup, kalau memang saya ada waktu langsung saya jawab. Gitu. Kalau enggak ya nunggu. Begitu saya longgar, saya jawab. Bahkan kemarin ada ya yang tanya lewat telepon. Ya enggak apa-apa. Telepon kebetulan saya pengen telepon Bu, tapi kebetulan saya pas nganggur. Ya silahkan, yuk telepon. Akhirnya tanya-tanyanya itu lewat telepon. Sampai lama juga. Ya saya bisa, asalkan memang itu saya pas ada waktu. Kalau telepon memang saya suruh WA dulu. Saya ada waktu, enggak. Kalau ada waktu nanti tak jawab, oke. Itu ya. Jadi tujuannya kenapa saya mempermudah komunikasi dengan teman-teman mahasiswa agar teman-teman mahasiswa itu betul-betul nanti dari yang aktif, karena yang aktif itu yang ngirim tugas terus itu hanya 12 orang. Saya harapkan 12 orang ini semua lolos di semester ini karirnya. Biar teman-teman segera lulus, segera nanti menjadi P3K kalau yang di negeri, kalau yang di swasta mungkin juga sesuai dengan kebutuhan yayasannya sendiri-sendiri. Harapan saya itu seperti itu teman-teman. Jadi saya bertemu dengan teman-teman tapi ada manfaatnya untuk teman-teman. Teman-teman bisa nulis dengan baik, teman-teman bisa senang untuk nulis. Saya itu manfaatnya pengennya seperti itu. Silakan, masih ada 6 menit. Ayo kita yang mau menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan di sini, silakan teman-teman. 5 menit itu sudah di kode itu. Mbak Kusnul. Silakan Ya, Mbak Bu, Kusnul. bertanya terkait dengan tugas 3, Bu. Tugas 3 itu kan kita diminta untuk membuat draft ya, Bu, dari judul sampai daftar pustaka. Nah, sedangkan di sana ada poin hasil pembuatan dan itu kan otomatis belum ada kan, Bu? Itu juga tetap diisikan atau pripun ya, Bu? Ya draftnya kalau yang belum ada sifatnya kan draft. Jadi tulis secara singkat, nanti subjudul-subjudulnya saja dulu. Kalau belum ada penjelasannya enggak apa-apa, karena sifatnya draft-draft itu kan apa yang akan kita tulis nanti. Misalnya Mbak Husnul Khotimah tadi materi apa? Saya materinya, aduh kok lupa Bu. Peningkatan hasil belajar dengan menggunakan metodenya STAD. Terus pakai medianya permainan domino.
untuk materi perkalian kelas 5. Oke, jadi nanti di draft, kalau yang hasil penelitian itu draftnya cukup pembahasan prasiklus, kondisi, terus bawahnya penjelasan kondisi awal di kelasnya Mbak Husnul. Kemudian pembahasan siklus 1, proses pembelajarannya seperti apa, menggunakan metode start dan media kartu domino. Terus peningkatan hasil belajarnya belum, tulis saja baru draftnya di atas karena belum ada hasilnya. Perubahan perilakunya, tulis saja baru draft-draft seperti itu Mbak. Baik yang belum ada, yang belum dilaksanakan, belum ada draft karena sifatnya masih draft, belum laporan penuh ya Mbak ya. Berarti tetap diberi tulisan singkat untuk pengantarnya dulu gitu ya Bu? Iya. Ini. Iya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama, semangat ya. Ayo yang lainnya, masih Indah? Izin bertanya ya Bu. Gimana Mbak? Ya Bu, berkaitan dengan siklus 1 sama siklus 2, apakah wajib menggunakan tabel? Itu yang pertama. Dan yang kedua, berkaitan dengan daftar pustaka, dibatasi berapa judul buku atau ada pembatasan atau tidak? Itu saja Bu, terima kasih. Baik, kalau untuk siklus 1, siklus 2, apakah wajib ada tabel maupun grafik ya? Boleh pilih salah satu, boleh tabel, boleh grafik, tapi yang penting harus ada deskripsi dari hasil pelaksanaan pembelajaran kita dan dianalisis. Nah, tabel, grafik itu fungsinya kan hanya untuk mempermudah kita melihat. Kita melihat sekilas, oh itu ada peningkatan, oh nilainya seperti itu. Boleh pilih salah satu, tidak wajib, tapi itu untuk mempermudah kita menganalisis hasil belajar maupun hasil perubahan perilaku ketika kita mengadakan pembelajaran, itu lebih mudah ketika ada tabel di sana. Tapi tabel itu harus dideskripsikan di bawah, tidak boleh tabel tok, orang tidak bisa membaca seperti itu. Kemudian untuk daftar pustaka, tiap-tiap teori, misalnya hasil belajar itu harus minim ada 3 pendapat. Nah, kalau secara keseluruhan itu minim ada 10 kemarin ya. Diulangi Bu, yang saya ulangi dicatat ya Bu. Ah, gitu. Kalau untuk landasan teori, tiap-tiap satu teori itu minim ada 3 pendapat. Iya. Misal, pendapat tentang hasil belajar ada 3, mungkin menurut Suharsimi atau Suharsimi Arikunto, tulis Arikunto. Menurut Nana Sujana, tulis Sujana. Menurut Umar Hamale, tulis Hamale, kayak gitu. Minim 3 ya, yang untuk yang masuk di situ. Terus untuk keseluruhan itu minim 10. Batas pengumpulan berapa nih? Gimana Mbak? Batas pengumpulan tugas 3. Tugas 3 14 Mei. 14 Mei. Sebentar, saya lupa, nanti tak buka lagi karena kemarin ada kekeliruan, masih muncul bulan November ya. Tugas 3 kalau enggak 14 ya 7. Coba nanti saya lihat lagi. Kalau 7 berarti tinggal 3 hari lagi Bu. Bentar. Mepet waktunya Ibu. Iya. Karena kan memang nanti minggu depan sudah harus ada kegiatan lagi. Soalnya teman-temanku yang lain 14 Mei, kalau enggak 13 Mei loh Bu. Bentar, kalau enggak 7 ya 14. Saya kalau di situ tertera apa? 7 Bu. 7. Iya. Tugas 3 14 Mei. Oh, 14 Mei ya Bu ya. Tugas 3 14 Mei. Oke, dikirim melalui PDF ya Bu? Iya, PDF. Karena kalau teman-teman ngirimnya by web, itu ketika saya mau ngontrol, itu saya harus download dulu. Nggak bisa masuk ke dalam sistem.
Tapi kalau PDF itu saya buka di sistem itu, saya tanpa download sudah masuk di situ. Upayakan kalau ngirim tugas dalam bentuk PDF ya. Nggih, matur suwun. Tugas 3 itu aktivitas belajar 8 ya? Apa 7? 7, Bu. Aktivitas belajar 7. Ini ada kiriman barusan ini, ada WA dari grup itu, dari sistem yang dari UT itu menyampaikan 14 Mei. Kemarin 7 Mei. Iya. Alhamdulillah, menurut saya, Bu. Di e-learning soalnya tanggal 7, Bu, makanya tanya. Iya. Sebentar nanti Berarti saya lihat lagi. Tanggal 14 ya, Bu. Iya. Yang tugas loh ya, beda dengan yang diskusi ya. Ya, Bu. Mulai tugas 3 ini nanti sudah ada nilai. Kalau kelas tugas 1, tugas 2 itu kan hanya ada komentar tindak lanjut dan komentar dari kami. Tidak ada penilaian bentuk kuantitatif. Tapi kalau tugas 3 dan 4 nanti ada nilai secara kuantitatif. Ini sudah itu diingatkan terus dari pihak itu timnya, karena tim saya kemarin pukul 15.30. Masih ada yang pengen ditanyakan tidak teman-teman? Cukup sepertinya, Bu. Cukup ya. Kalau cukup untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang kemarin masih ada kendala-kendala, mudah-mudahan bisa terpecahkan. Dan kalau masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, perlu di-sharingkan, silahkan. Boleh melalui WA group, boleh melalui ke Capri, boleh email. Silahkan, tidak usah segan ya untuk bertanya. Jadi kata orang malu bertanya itu sesat di jalan ya. Jadi harapan saya teman-teman bukan terus kalau banyak bertanya memalukan ya. Enggak lah, sedangkan sebanyak bertanya enggak apa-apa. Jadi silakan kalau ada permasalahan langsung sampaikan ke saya agar teman-teman itu bisa menyelesaikan semua tugas dengan baik, dan nanti artikelnya itu betul-betul artikel yang baik, tingkat similaritasnya kurang dari 30%, sehingga teman-teman langsung lolos semuanya. Harapan saya seperti itu. Mari untuk pertemuan hari ini agar bermanfaat, agar berkah untuk kita semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat terus, salam sukses untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan, atas sinyal-sinyal yang kurang, tapi tetap bisa mengikuti itu. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan sukses untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu ilmunya. Sama-sama. Jin keluar ya. Jin, Bu, monggo, Bu.